Saudara, ini James, ini Risma, di hadapan Tuhan, di hadapan hamba-hamba Tuhan, di hadapan keluarga, orang tua, om-om, tante-tante. Mereka akan mengucapkan janji nikah mereka, dan saya percaya perjamuan kudusnya bisa dibawa. Sesudah mereka mengucapkan janji nikah, akan dimeteraikan dengan tubuh dan darahnya. Dan saya percaya ikatan yang dibangun di atas penebusan Tuhan adalah ikatan yang kuat. Hanya maut yang bisa memisahkan. Dan kita berdoa James dan Risma akan kuat selalu di dalam Tuhan. Sesudah mereka mengucapkan janji nikah, kita akan memberkati mereka. Nanti, sebentar. James, gak usah, nanti ikut saya aja. Tol panjang itu, nanti ikut saya aja. Ya, simpan aja, nanti ikut saya aja. Ya, kau di sebelah sini, Pak. Jangan gugup ya, tenang saja. Tuhan adalah fondasi dari rumah tangga kita. Dan saya berdoa, semua kita yang hadirin pun ikut diteguhkan. Kalau saudara datang suami istri bersebelahan, sebentar waktu didoakan, saudara juga ikut terima berkat Tuhan. Tuhan, keluarga kami makin kuat, Engkau ada di tengah-tengah kami. Saudara juga ikut berdoa bersama-sama, karena bukan kebetulan hari ini terjadi, bukan saja mereka yang diberkati, saudara pun diberkati. Penggembalaan itu bukan cuma mau menikah. Pak, saya mau menikah jadi ikut penggembalaan. Habis menikah penggembalaan jalan terus, sampai opa oma penggembalaan jalan terus. Buat apa saudara di gereja? Karena ini penggembalaan. Amin. Jadi jangan bilang, yang penting selesai. Gereja tunggu dahulu. Nanti kalau ada waktu, tetap penggembalaan jalan. Amin. Baik. Mana cincin tadi? Kau tahu mana Risma punya? Maskernya dicopot dulu ya, biar maskernya dicopot dulu. Ya. Kasih kata ya. Iya. Pegang jari manis tangan kanan. Jari manis tangan pegang aja. Cincinnya di depan. Yuk. Pegang. Ya, jangan dulu masukkan, jangan dulu. Pegang aja. Tangan satu pegang jarinya, tangan satu taruh di depan. Yang cincin ada di mulut. Cincin ya begini, standby untuk dimasukkan. Nanti saya perintah masuk baru masuk ya. Sesudah dia mengucapkan janji baru ini dimasukkan. Saya ingin saudara-saudara bisa mendoakan bersama. Bapak Ibu yang hadir, yang masih tunangan jangan dulu ya, ketum berkati sekarang sama-sama nebeng di sana. Jangan saudara ya, bisa berdoa Tuhan berkati pertunangan kami sampai kami nanti masuk seperti mereka. Dan hari ini saya ingin bertanya kepada saudara James Witomo. Apakah engkau bersedia menerima Rismawati Ranterapa sebagai istrimu yang dari Tuhan? Ya, saya bersedia. Sekarang ucapkan janji setiamu. Saya, James Witomo, menerima engkau, Rismawati Ranterapa, sebagai istriku yang satu-satunya dari Tuhan. Aku berjanji untuk mengasihi engkau seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Demikianlah janji setiaku yang kuucapkan mulai dari hari ini hingga ajal memisahkan kita. Masukkan cincinnya sekarang. Rismawati Rantetapa, yuk pegang jari manis tangan kanan. Jangan jari kelingking, jari manis. Ya. Cincinnya di depan, di mulut ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Dia nanti sebentar. Saya ingin bertanya kepada Rismawati Ranterapa, apakah engkau bersedia menerima James Witomo sebagai suamimu yang dari Tuhan? Ya, saya bersedia. Sekarang ucapkan janji setiamu. Saya,
Rismawati Ranterapa, menerima engkau sebagai James Witomo sebagai suamiku yang satu-satunya dari Tuhan. Aku berjanji untuk tunduk kepadamu seperti jemaat kepada Kristus, Tuhanmu itu Tuhanku, Allahmu itu Allahku. Aku akan mengikuti kemanapun engkau pergi. Demikianlah janji setiaku yang kuucapkan sejak hari ini hingga ajal memisahkan kita. Silakan masukkan. Semua janji yang diucapkan di hadapan Tuhan akan dimeteraikan dengan tubuh dan darahnya. Maskernya bisa dibuka. Kita akan berjumpa ya. Rotinya dibuka lebih dulu. Angkat roti. Nanti pas makan James makan Risma. Tuhan, ubah roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Kami percaya Engkau telah babak belur di atas kayu salib supaya kami utuh. Keluarga utuh, sukacita utuh, kesembuhan utuh, kemenangan utuh. Bahkan lebih daripada apa yang kami butuhkan, Engkau telah membayarnya. Dan setiap kali kami ingat salib, kami tahu bahwa di sanalah semua kelemahan kami sudah ditanggung. Kami kuat menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami percaya ini persekutuan dengan tubuh-Mu. Kami makan dengan percaya dalam nama Yesus. Silakan makan. James kasih ke Risma. Di mana darah-Mu tercurah terolak, di sana ada belas kasihan, ada pengampunan, dan kami percaya perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Rumah orang Mesir ada tangisan, tapi rumah orang pilihan ada sorak-sorai, karena malaikat maut tidak akan singgah di rumah yang ada tanda darah. Kami percaya ketika kami menyatakan Tuhan mati atas hidup kami, maka kemenangan-kemenangan menjadi bagian atas kami. Kami akan lihat dan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa dan semua janji yang sudah diucapkan. Meterainya adalah darah Yesus, bahkan iblis pun tidak bisa menggagalkannya. Obah anggur di tangan kami menjadi darah-Mu. Waktu kami meminumnya, kami percaya cawan perjanjian ini akan memeteraikan pernikahan ini kuat di dalam Tuhan. Kami minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Minum dalam nama Yesus masing-masing. Bisa berlutut? Lutut. Saling berhadapan. F. Yesus, Tuhan berkati kami. Berkati kami. Janganlah Tuhan lalui, gak apa-apa. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat dengan dia. Berilah berkat-Mu. Yesus Tuhan berkati kami. Yesus. Saya undang semua kita bangkit berdiri sambil saudara juga mendoakan keluarga saudara. Berkati keluarga, orang tua juga boleh mengangkat tangan ke depan buat keluarga ini. Janganlah Tuhan lalu. Berilah berkat-Mu. Berilah berkat-Mu. Kamu dua saja nyanyi. Yesus Tuhan berkati kami.
satu-satunya ciptaan Tuhan yang berhubungan seks muka ketemu muka adalah manusia. Kenapa mereka diberkati dengan cara seperti begini? Tidak ada celah untuk musuh bisa masuk karena semua dipagari dengan kesehatian. Ketika mereka menghadap kepada saya, cuma satu tangan yang bergandengan. Ini seperti kerup di atas tabut pendamaian. Di mana mereka saling berhadapan, mengawal perjanjian. Di mana ada percikan darah di atas tabut itu yang mengatakan bahwa semua sudah selesai. Jadi mereka berdua ini akan kuat karena mereka secara profetik telah memagari keluarga mereka dengan pagar kesehatan. Ya, jadi seperti begini kerup di atas tabut perjanjian. Mari kita arahkan tangan ke depan dan kita akan berdoa. Ya, Tuhan Yesus, hamba-Mu melepaskan berkat ketika tangan hamba-Mu ditumpangkan di atas kepala mereka. Tangan Tuhan sendiri yang akan mencurahkan berkat. Diberkatilah James dan Risma. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil ternakmu, artinya apa yang kau kerjakan, diberkatilah kambing dombamu, pekerjaan-pekerjaanmu akan berlimpah-limpah, diberkatilah semua yang ada di dalam rumahmu, lumbung-lumbungmu akan penuh, hatimu akan penuh dengan ucapan syukur, pikiranmu akan penuh dengan ide-ide yang luar biasa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami lepaskan berkat atas keluarga ini, kuatlah mereka di dalam Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya rencana dan rancangan Tuhan berlaku, mereka akan melayani Tuhan, mereka akan hidup dalam takut akan Tuhan, dan nama Tuhan akan ditinggikan di atas rumah tangga yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat yang terbaik tercurah atas keluarga ini. Inilah berkat yang Tuhan hamba curahkan buat keluarga ini. Juga suami istri, keluarga yang datang hari ini. Tuhan berkati, kami makin kuat di dalam Tuhan. Hubungan kami makin diberkati karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan tersenyum atas keluarga kami, Tuhan senang atas keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati, James dan Risma yang diberkati, sama-sama katakan amin. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Oke. Yes. Ya, buka maskermu, James. Sekarang buka seloyoran. Pelan-pelan lah, baik pelan-pelan. Sampai di belakang loh, kau yang bagus dong, sampai di belakang, Buang sampai di belakang. Ini belum selesai. Tuntaskan sampai jatuh di belakang. Iya. Sekarang cium istrimu. Yang mesra dong, cium. Iya. Ya, cium istrimu, cium. Sabar. Nanti saya suruh berhenti. Yuk. Yang mesra dong, pegang bahunya kak, bagaimana kak? Iya. Saya setel lebih bagus biar fotonya bagus. Jangan miring kepalanya, bibir kita miring. Yo. Ya, tahan. Saya lihat tidak ada saudara yang melakukan di sini, saudara ya. Coba lakukan biar Tuhan memberkati, Tuhan berkati. Inilah keluarga yang baru di Kota Jayapura. Tuan dan Nyonya James Witomo. Hari ini bukan Risma lagi tapi Nyonya James. Hari ini bukan kita lagi tetapi Nyonya Kristus, saudara ya. Karena Kristus adalah mempelai kita dan kita dapat nama. Ku diberi kuasa, ku diberi nama, yaitu nama Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Bisa 2 kursi di depan dan kamu dua kasih masuk depan sini. Kamu dua duduk hari ini spesial dan James nanti duduk di sebelah sana. Posisi seperti begini ya. Posisi seperti begini dan silakan saudara duduk kembali. James di sana dulu, menghadap ke mimbar soalnya. Ya, posisinya jangan lupa ya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Halo. Silakan. Kita akan dengar firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
setiap langkahku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah medan hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau yang ku sembah. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Thank you. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat, saya mengucapkan selamat buat keluarga yang baru. Minta tolong Pak Yafid kasih dulu ini. Ya, bisa diabadikan. Ini akte dari gereja. Nanti akte ini dipakai untuk pergi ke Dukcapil untuk pencatatan sipil, sehingga dari pihak pemerintah kamu sudah punya legalitas sebagai keluarga. Bisa diterima, bangkit berdiri. Terima dulu ini dari gereja, ada akte. Ya. Salam. Yes. Tuhan berkati. Yes. Silahkan duduk. Nah, saya tadi bertanya di ibadah 1, minggu lalu juga saya sempat bertanya, berapa lama seminggu menurut saudara? 7 hari. Tergantung. Kalau seminggu itu lagi jatuh cinta, rasa cuma 1 menit, saudara ya. Tapi kalau seminggu itu dalam penderitaan, itu rasa kayak 10 tahun, itu lama sekali. Nah, Yakub ketika dia cinta sekali sama Rahel, 7 tahun ditulis dalam Alkitab, hanya dirasa beberapa hari saja. Jadi saya berdoa, bangunlah keluargamu di atas cintanya Kristus. Hari-hari tidak kita rasakan ketika lewat. Amin. Bukan cinta filio, tapi cinta agape. Cinta yang tidak bersyarat. Seperti apa dirimu, aku tetap mengasihi engkau. Karena kita tidak menikahi pasangan yang sempurna. Saudara tidak dipanggil untuk mengubah pasangan saudara, tapi saudara dipanggil untuk hidup dengan pasangan yang berbeda. Bisa bilang amin? Lah iya, bentuk tubuh saja beda, saudara ya. Jadi kalau ada suami yang berdoa, Tuhan tolong robah sapu istri, gak bakalan dijawab oleh Tuhan, saudara ya. Kalau ada istri yang berdoa, Tuhan robah suami saya, gak bakalan dijawab oleh Tuhan. Apa yang harus kita doakan? Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa hidup dengan pria yang kau berikan buat saya. Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa hidup dengan perempuan yang kau berikan buat saya. Amin. Jadi kita tidak dipanggil untuk mengubah, kita dipanggil untuk hidup dengan orang itu. Dan anugerah Tuhan cukup bagi kita untuk hidup berkemenangan. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara-saudara, di rumah kita kalau kita bangun hidup kita atas kebenaran firman Tuhan, atas Kristus. Saudara perhatikan semua nyanyian dari sorga, nyanyian cinta. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku adalah gembala yang baik dan menyiapkan semua yang luar biasa. Rumah yang dibangun dengan firman Tuhan, bahasanya bahasa cinta. F. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta, agar kami dekat pada. Ketika saudara dekat dengan Tuhan, tidak sulit saudara menerima orang-orang yang ada di sekeliling saudara, karena orang-orang itu pun dikasihi oleh Tuhan. Jadi waktu saudara berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, saudara juga pasti akan mengasihi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, termasuk pasanganmu dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Pak, tapi dia
Saya dulu waktu tunangan beda dengan menikah. Tunangan tuh dia bagus sekali, dia malaikat. Begitu menikah dia meleset. Bapak ya, saudara-saudara. Saya pernah nanya sama mereka dua waktu penggembalaan, pernah bertengkar enggak? Kalau belum pernah bertengkar pulang. Bertengkar dulu. Maksudnya apa? Masa tunangan itu masa menghabiskan peluru-peluru besar, saudara ya. Nanti begitu kita menikah tinggal peluru kecil-kecil saja. Tapi biasakan orang tunangan jaga diri tuh, enggak apa-apa. Begitu menikah mortir muncul, bung, rudal muncul, bung. Nah itu yang mesti dihabiskan di waktu bertunangan, saudara. Bilang kiri kanan saya setuju dengan pendeta itu. Tanya di kiri kanan, kok peluru masih ada ke tidak, saudara? Habiskan semuanya. Yang ada adalah peluru cinta. Bisa baku marah? Bisa. Baku marah yang Alkitabiah. Perempuan, kau dengar ya? Kau manusia yang paling saya cinta di kota Jayapura. Itu baku marah dalam Tuhan, saudara ya. Enak. Laki-laki, kau dengar ya? Kau pria yang paling saya kasihi di muka bumi ini. Itu. Haleluya. Nah, Soleman dan Solamit kalau sudah baca dalam buku Kidung Agung, mereka itu saling puji memuji, tiada hari tanpa puji memuji. Saya lihat sampai detail terkecil yang kita nggak pernah lakukan pun mereka melakukannya. Bayangkan saudara, Soleman tuh sampai puji giginya Sulamit. Gigimu bagaikan kawanan domba Gilead. Saya belum pernah dengar di Jayapura ada suami puji gigi istrinya, saudara ya. Belum pernah, tapi dari kitab ada, saudara ya. Sampai gigi mau puji, saudara ya. Ini Sulamit gigi bukan gigi seperti yang saudara bayangkan, karena dikatakan seperti kawanan domba Gilead, saudara ya. Berarti dia gigi itu baku susun ancor, saudara ya. Itu zaman itu belum ada behel, saudara ya. Tapi dia puji, mama, kopu gigi mantap. Sampai gigi pun saya bilang ini Soleman ini keterlaluan. Tapi Alkitab sementara mengajarkan kita. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan untuk memuji pasangan kita. Ketika kasih Kristus turun dalam hidup kita. Mungkin kangkungnya agak berair. Tapi kita puji kerelaannya untuk menyediakan kangkung itu. Thank you ya ma. Hauco. Gitu, enak. Kopu kangkung tersama dengan sapu mama pu kangkung. Lah, untung dia tidak bilang kenapa kamu tidak kawin dengan mamamu saja. Lah ya, puji dulu, terima kasih. Saudara tahu, semua manusia punya kebutuhan dasar yang sama, yaitu ingin dihargai. Dan Tuhan telah membayar di atas kayu salib, sehingga kita tidak sulit untuk menghargai satu dengan yang lain. Bahkan Alkitab bilang, saling mendahului. Kalau jemaat ini saling mendahului, luar biasa, surga turun. Dan saya percaya, yang saling mendahului itu pasti jemaat KOP di sini, saudara ya. Dia, saya lebih dulu, shalom, Tuhan berkati, gitu kan. Lebih berkat memberi daripada menerima. Pokoknya hajar lebih dulu. Muncul sama-sama, pica-pica saudara ya. Dua orang punya perkataan sama-sama, hancur-hancur. Karena dua orang sepakat untuk satu permintaan, berkat Tuhan turun. Matius pasal 18. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bangunlah hidup di atas puji-pujian. Bagaimana supaya kita bisa saling memuji Tuhan? Yang pertama, selalu tinggikan Tuhan. Haleluya. Selalu memuji Tuhan. Begitu James pulang kerja, Risma tanya, berapa dapat hari ini? Aduh, sepi mama. Langsung Risma nyanyi, maka jiwaku pun memuji. Itu surga turun di rumah, hancur, pica-pica. Bisa bilang amin? Mungkin sudah bilang, kok pendeta langsung di refrain? Coba kita dari awal saja ya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guririku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku
Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ini pertanyaan yang saya ulang lagi. Kalimat pertama dari lagu ini berkata, bila kulihat bintang gemerlapan. Bapak Ibu bisa jawab, James dan Risma juga jawab. Saya tanya, kalau bintang gemerlapan itu cuaca cerah atau mendung? Cuaca cerah. Cerah atau mendung? Cuaca cerah. Cerah. Kalau bintang gemerlapan cuaca cerah. Kalau bunyi guruh riuh kudengar itu mendung atau cerah? Kalau dompet full, mendung kah cerah? Dompet full, cerah atau mendung? Cerah. Kalau toko sepi, mendung atau cerah? Tapi apapun itu naik satu ya, Fet, terlalu rendah tadi. Mau mendung, mau cerah, maka jiwaku pun memuji-Mu. Saya tanya, kalau insentif cair mendung kah cerah? Cerah. Kalau dong tahan cerah kah mendung? Tapi bisakah engkau berkata, maka jiwa itu langsung bos tanda tangan, saudara ya. Aduh, ini aneh ini, saudara ya. Di lembah kekelaman sekalipun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Penyertaan Tuhan bukan ketika kita sukses, tapi justru pada waktu kita di lembah kekelaman, penyertaan Tuhan jauh lebih nyata. Karena Dia mengurapi kita, Dia memberikan hidangan di hadapan lawan kita. Saya tidak bilang ayo kita ciptakan tantangan karena pendeta bilang Tuhan lebih hadir di tantangan. Saudara-saudara, ada Tuhan walaupun di tengah-tengah pergumulan kita. Dan betapa senangnya kalau Tuhan ada, masalah sebesar apapun selesai. Haleluya. Perbedaan sehebat apapun selesai. Kenapa? Ada Tuhan di tengah-tengah kita dan Dia adalah jawaban. Ya, bukan kebetulan tadi kita mulai ibadah ini dengan bernyanyi, Jesus is the center of my life. Yesus adalah pusat dari hidup saya. Haleluya. Dan kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, semua ketakutan pergi. Sama-sama anak Tuhan, punya roh yang sama, yang lahir keturunan ilahi. Apa yang Tuhan inginkan dari keluarga ini? Maliaki pasal yang ketiga. Maliaki pasal ini kerinduan Tuhan dan keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Sudah bisa lihat, saya akan bawakan ayat ini menjadi dasar dan kita akan selesai sebentar lagi. Puji Tuhan. Di dalam Maliaki pasalnya yang kedua ada satu kerinduan Tuhan untuk melihat keluarga diberkati. Tuhan yang punya ide untuk bikin keluarga. Keluarga pertama diberkati langsung oleh Tuhan di Taman Eden. Tidak baik kalau manusia itu sendiri atau seorang diri saja lalu Tuhan membuat perempuan diambil dari tulang rusuk. Bukan tulang kepala dan bukan tulang kaki, tapi tulang rusuk. Ya, saudara-saudara. Lalu Tuhan Allah memberkati mereka. Jadi ide tentang keluarga ini adalah idenya Tuhan. Ya. Dan Tuhan tidak tunggu ada pastor, Tuhan tidak tunggu ada pendeta untuk melakukan pemberkatan nikah pertama, tapi Tuhan sendiri yang melakukannya. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas semua binatang-binatang. Jadi kau jangan percaya kodok lebih berkuasa dari Tuhan. Kau jangan percaya kucing lebih berkuasa daripada Tuhan, Tuhan lebih berkuasa dari semuanya. Bisa bilang amin? Orang Jawa percaya primbon. Kalau dia tabrak kucing, kucingnya dikapani, mobilnya cepat-cepat dijual, sial. Tapi orang Manado diberkati kalau tabrak kucing, saudara ya. Haleluya, ada ikan makan hari ini. Makanya semua paguyuban kucing di Manado sudah punya satu komitmen, jangan berani di pinggir jalan karena nyawamu terancam, saudara ya. Iya.
Saya mantan penabrak kucing soalnya. Pulang pelayanan tengah malam dari Kawan-Kawan menuju ke Langoan. Saya setir mobil lalu dari jauh ada biru di pinggir jalan. Yang di belakang mereka bilang, Pak Pendeta ada berkat di depan. Ada apa itu? Itu yang menyala itu. Oh ternyata kucing saudara ya. Wah gitu kita dapat kucingnya. Mereka bilang, jangan dipublikasikan karena tidak cukup kalau banyak orang tahu. Ini satu kampung bisa datang makan ini. Jadi diam-diam dimasakin, diam-diam diolah saudara ya. Dan mobilnya enggak rusak-rusak saudara. Tuhan lebih berkuasa daripada kucing. Amin. Haleluya. Saya ingin sampaikan buat saudara bahwa berkat Tuhanlah yang membuat kaya. Kalau Tuhan yang perintahkan berkat, jauh melebihi apa yang kita harap. Dan inilah waktunya di mana terang gereja Tuhan terbit dan Tuhan akan kirim kekayaan bangsa-bangsa datang ke tangan orang percaya. Inilah waktunya. Yang percaya katakan amin. Nah, di dalam kitab Maliaki itu dikatakan begini. Sebab Tuhan itu menginginkan keturunan ilahi. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, ayat 15 dari Maliaki pasal 2. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Kesatuan kami apa yang dikehendaki? Jawabannya keturunan ilahi. Penuhilah bumi, beranak cuculah dan penuhilah bumi, keturunan ilahi. Jadi keturunan ilahi itu bisa dilahirkan, bisa diinjili dan orang itu bertobat. Paulus itu tidak punya banyak anak jasmani, tapi dia punya anak rohani banyak sekali. Dia melahirkan banyak orang-orang percaya. Nah, apa yang Tuhan inginkan dari kesatuan ini? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan ini? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Maksudnya begini, kasih makan kau punya hidup ini dengan firman Tuhan. Jangan kasih makan dengan Omikron. Kalau tanya data Omikron kau jago, tapi kalau tanya ayat ini di mana kau tertahu. Apa itu kitab apa itu? Kitab Mansur. Mazmur bukan Mansur saudara ya. Salah ya toh. Ada orang baca keturunan daripada Yakub, lalu Yakub memperanakan Iskandar, Isakar. Dia baca Iskandar saudara ya. Keliru saudara. Tapi kalau bilang data, dia jago. Jangan kasih makan saudara punya hidup dengan informasi-informasi itu. Kita perlu tahu, tapi bukan itu jadi makanan kita. Kasih makan dengan firman Tuhan. Kasih makan kebenaran. Kasih makan janji Tuhan. Bisa bilang amin? Kasih makan firman Tuhan, makan kebenaran. Ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekarang ini lain, ada tertulis, manusia hidup bukan dari Metro TV saja. Tapi dari kita kalau Metro TV sampai tak tidur di muka televisi, tapi kalau berdoa 1 jam merasa 10 hari saudara ya. Lama sekali. Makanya saudara ketika kita berdoa dengan cinta 1 jam gak terasa. Tapi kita berdoa kayak program, aduh baru setengah jam, aduh baru 45 menit, aduh puji Tuhan tinggal 5 menit. Haleluya, haleluya. Waduh saudara-saudara. Dengan cinta lakukan segala sesuatu. Dan Tuhan telah berikan kasih yang luar biasa. Kasih Allah telah dicurahkan dari kita, Roma 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, sebab kasihnya telah dicurahkan ke dalam hati kita. Ya, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Saudara tahu kalau saudara bilang begini, Tuhan kirimkan kasih-Mu, berikan aku kasih. Tuhan bilang begini, sasu kasih curah dalam terjemahan bahasa Ibrani, itu dicurahkan sampai di pantat gelas di atas. So terada sisa. Jadi saudara tinggal buka hati untuk menerima kasih Tuhan. Bisa bilang amin? F. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ya, oke. Tangan standby di tuts ya, supaya jangan lama-lama. Nanti saya angkat lebih dulu kau buku cari ada setengah mati. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan. Kita tinggal buka hati dan ketika kita menjaga diri kita dengan firman Tuhan, lebih mencintai firman Tuhan, semua ide, semua keputusan, semua langkah kita dipengaruhi oleh firman Tuhan. Kenapa? Every day we must make a decision. Setiap hari kita harus buat keputusan. Dan ketika kebenaran firman Tuhan memenuhi hati kita, minimal keputusan yang kita buat dipengaruhi oleh firman Tuhan. Saudara di kantor, saudara pembuat kebijakan, stakeholdernya saudara bisa buat keputusan. Aku mau markup atau mau ikut harga ini ya. Tisu harga 50.000. Saya bisa punya kuasa untuk markup jadi 150.000. Ketika kebenaran firman Tuhan ada pada saudara,
itu mempengaruhi keputusan yang akan saudara buat. Tidak. Berkat Tuhanlah yang membuat kaya. Bukan karena saya pun markup ini. Tapi berkat Tuhanlah yang membuat kaya. Saat tanda tangan sesuai harga aslinya. Berkat Tuhan yang membuat kaya. Itu keputusan yang kita buat. Setiap hari kamu harus buat keputusan. Dan kalau banyak kebenaran yang kita terima, kebenaran itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita buat. Jagalah dirimu. Jaga dari apa? Informasi-informasi yang terlaku. Risma, kok payah, kok susah itu. James, kok salah tuh ku buat. Tidak. Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Bahkan keputusan bodoh yang pernah aku buat pun Tuhan sanggup merubah menjadi kebaikan bagi aku. Kurang apa Tuhan dalam hidup kita? Dia sangat mengasihi kita. Jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri. Hei suami-suami, hiduplah dengan istrimu sebagai pewaris kasih karunia supaya doamu jangan terganggu. Istri, lihat suamimu seperti Kristus, aku tunduk, aku hormati. Kalau kau baik, saya baik. Kalau kau jahat, saya lebih jahat dari kau. Bukan saudara ya, itu bukan seperti begitu. Dia pulang bikin kopi, mau dia bawa uang kah tidak kah bikin kopi. Ya, kami waktu mulai keluarga, saya bilang, Ma bikin kopi. Kalau kau bawa pulang persembahan saya bikin kopi, kalau tidak itu awal-awal dulu. Sekarang mau bawa pulang tidak, dia bikin buat saya saudara ya. Haleluya. Bisa bilang amin? Jadi saudara-saudara kita lakukan karena Tuhan. Maukah engkau membuat kopi karena Kristus? Maukah engkau membuka pintu karena Kristus? Maukah engkau mengasihi istrimu karena Kristus? Maukah engkau tunduk kepada suamimu karena Kristus? Bukan karena pribadinya, tapi karena Kristus. Itu keluarga diberkati oleh Tuhan. Haleluya, yang dilahirkan keturunan ilahi. Apa itu keturunan ilahi? Ide-ide ilahi. Ide ilahi tidak mungkin dicuri musuh. Ide ilahi gak mungkin diambil musuh, pasti Tuhan akan berkati. Ya, semua ilahi, semua berbau sorga, semua berbau kerajaan sorga. Begitu saudara masuk di rumahmu, orang masuk di rumahmu, rumah itu disebut keluarga ilahi. Karena yang lahir juga keturunan ilahi. Amin. Apalagi waktu kau lagi mengandung, kasih makan lebih banyak firman Tuhan. Kasih firman Tuhan, memuji Tuhan lebih tinggi, lebih luar biasa. Waktu kau memuji Tuhan, anak pun ikut memuji Tuhan. Waktu kau menyembah, anak pun ikut menyembah. Begitu lahir pemimpin pujian. Haleluya. Atau saudara khotbah, Dek, dengarkan firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan sementara menurun engkau dalam kandungan mama, engkau anak yang diberkati kejadian dahsyat dan ajaib. Keluar pengkhotbah. Kasih. Karena sudah khotbah terus dengan firman Tuhan. Jadi dia sudah sarjana teologia, masih di dalam perut saudara ya. Haleluya. Apa yang aku inginkan? Keturunan ilahi. Hari ini semua kita yang hadir, dengarkan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan dia mau kita diberkati, rencananya bukan untuk kita dapat masalah. Lalu Tuhan Allah memberkati mereka. Tuhan Allah memberkati kamu, Tuhan Allah memberkati semua kita yang hadir, semua kita diberkati. Yang percaya katakan amin. Lalu kitab perjanjian lama, 39 kitab perjanjian lama dibuka dengan keluarga, diakhiri dengan keluarga keturunan ilahi. Perjanjian baru ada 27 kitab, dimulai dengan kitab Matius, daftar keluarga, 14 keturunan pertama, daftar keluarga, bagaimana keluarga-keluarga yang hancur pun bisa dipakai Tuhan, keluarga yang broken pun bisa dipakai Tuhan, keluarga yang kacau pun bisa dipakai Tuhan. Makanya nama Rahab ada di sana, perempuan sundal, nama Ruth orang Moab yang tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan ada di sana, karena anugerah Tuhan buat semua orang. Di dalam perjanjian lama, seberapa baik saya baru saya terima berkat, tapi dalam perjanjian baru, seburuk apapun engkau layak menerima berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya, itulah saudara-saudara, dibuka dengan kitab, dibuka keluarga. Mujizat pertama dilakukan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Saya percaya ini bukan kebetulan, tetapi Tuhan sementara ingin menyampaikan pesan bahwa keluarga itu adalah institusi yang sangat tinggi di mata Tuhan. Saudara, percayalah. Sampai Tuhan buktikan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Bahkan mujizat pertama Tuhan lakukan di tengah keluarga. Berarti Tuhan sangat concern dengan keluarga. Bahkan dari 15 nyanyian sejarah dalam kitab Mazmur. Dari Mazmur 120 sampai Mazmur 134. Satu pasal ditulis khusus buat keluarga. 128. Berkat atas rumah tangga. 128 berkat atas satu pasal khusus. Di atasnya memang ada juga ya berkat Tuhan pangkal selamat di Mazmur 127. Lalu di bawahnya itu berkat atas rumah tangga.
Orang laki-laki yang takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, istrinya seperti pohon anggur di dalam rumah, anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Anggur bicara kesukaan, minyak pohon zaitun bicara tentang kehidupan yang berkemenangan. Ada lampu, ada cahaya, ada terang. Ada banyak anak yang bisa memberikan inspirasi buat orang tua. Bisa bilang amin? Ketika Yohanes lahir, dia memberikan inspirasi, bahkan dari dalam perut. Sampai orang bilang begini, mau jadi apanya anak? Ini baru lahir saya suka begini. Sudah, dia memberikan terang. Dia menjadi sinar. Karena minyak itu adalah bahan baku untuk terang di dalam rumah Tuhan. Anak-anak bisa menjadi terang. Dan berkat-berkat Tuhan akan turun. Engkau akan melihat kebahagiaan dari anak-anakmu. Engkau panjang umur, artinya kau masih lihat cucu. Kalau Tuhan belum datang, James, kau masih lihat cucu. Karena banyak cucu saudara bisa lihat dia opung asli. Papa, opung mana? Itu di foto. Nenek mana? Itu di foto, cuma lihat foto. Tuhan bilang masih lihat asli. Kalau kau takut Tuhan, dong lihat asli. Amin. Engkau akan melihat anak-anak dari anak-anak berarti cucu panjang umur dan cucu-cucu pun bisa lihat kita. Engkau akan melihat kebahagiaan dari Sion, Yerusalem, dan Israel. Berkatnya meningkat. Mulai berkat kota kecil Sion, Yerusalem, dan Israel satu bangsa. Great, saudara, makin hari makin naik. Dari Sion, Yerusalem, Israel. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Berkat bangsa-bangsa akan turun di dalam saudara. Tuhan memberkati. Yang diberkati dengan firman Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.